akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan. Jadi tidak rugi, sekali belajar, vocab dan grammarmu meningkat bareng. Karena isi pelajaran di video ini saling berkaitan, syaratnya jangan di-skip dan laksanakan perintah-perintah di video ini. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 657. Massage, massaged, massaged, memijat, back, punggung, calf, betis. Kalau tunggal, calf. Tapi kalau jamak lebih dari satu, F-nya diganti sama V. V. Terus pakai S. Calves, ini betis, lebih dari satu, jamak. Hip, pinggul. Waist, pinggang. Masser, tukang pijat. Shoulder, bahu. Thigh, paha. Sekarang, jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Nah, saya tes ya. Ayo, apa arti thighs? Vocab nomor 664 masih ingat nggak? Ayo, apa tadi artinya? Paha. Kalau hip, ayo 660. Masih ingat nggak? Pinggul. Ya. Kalau calves, apa? Betis tapi jamak ya. Ayo. Yang sudah hafal? Terjemahan. Tukang pijat itu memijat bahu saya, punggung saya, pinggang saya, pinggul saya, paha, dan betis saya selama lebih dari 1 jam. Ini jawabannya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya, karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti dan menjawab soal-soal grammar di video ini. Nanti akan diajarkan grammar, ya. Yang sudah hafal, hafalkan lagi agar vocabnya makin banyak. Interrogate, interrogated, interrogated, menginterogasi, menanyai. Committee, komite, panitia. Eradication, pemberantasan. Witness, saksi. Suspect, tersangka. Hafalkan, jedakan lagi dan hafalkan vocabnya seperti tadi ya, sampai hafal betul. Sekarang, saya akan mengajarkan present perfect continuous ya. Ingat, present perfect continuous adalah untuk menyatakan kejadian yang berlangsung dari dulu, tetapi sekarang masih berlangsung. Ya, jadi lama dari dulu dan sekarang masih berlangsung. Dan mungkin kedepannya juga masih terus berlangsung. Ya. Yang akan saya bahas, saya akan membandingkan kalimat aktif dan kalimat pasif present continuous ya. Sebelumnya sudah diajarkan di video terpisah, sekarang dibandingkan agar lebih mengerti ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan menanyai, bernyanyi gitu ya. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter, misalkan ditanyai gitu ya. Rumus kalimat aktif adalah subjek ditambah have has pakai been, kata kerjanya ing gitu ya. Sedangkan rumus yang kalimat pasifnya subjek ditambah have has pakai been, setelah pakai been pakai being lagi ya, double, ada been ada being, dan kata kerjanya ketiga gitu ya. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Jika ada kalimat seperti ini, Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah dan sedang menanyai saksi dan tersangka. Ini artinya si KPK itu sudah menanyai beberapa menit atau beberapa jam yang lalu, dan sekarang belum selesai, masih terus menanyai, dan ke depannya semenit, sejam, 2 jam ke depan masih akan terus menanyai. Nah, berarti ini artinya begitu ya. Kalau artinya begitu, berarti harus pakai present perfect yang ini ya. Kita lihat, kan tadi ada aktif, ada pasif. Yang aktif, yang pasif ya. Menanyai me, oh me itu aktif, berarti pakai yang atas ya, yang me itu. Jadi have has been verb ing-nya ya. Kita terjemahkan. Komite Pemberantasan Korupsi, terjemahannya mundur dari korupsi dulu. Corruption Eradication Committee. Nah, KPK bahasa Inggrisnya Corruption Eradication Committee. Ini baru subjek ya. Karena KPK dianggapnya tunggal, pakai has sekarang. Has. Ini kan pakai rumus atas ya. Jadi pakai been dulu. Sudah dan sedang menanyainya, setelah have pakai has pakai been. Been. Nah, terus pakai rumus atas ya, yang atas kata kerjanya harus ing. Been interrogating. Nah, gitu ya. Jadi artinya sudah
dan masih sedang menginterogasi. Ini artinya gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Saksi, the witness, dan and, tersangka, the suspect. Gitu ya. Nah, ini contoh kalimat aktif yang atas ini ya, yang present perfect. Sekarang contoh yang lain. Saksi dan tersangka sudah dan sedang ditanyai oleh KPK. Nah, gitu ya. Nah ini kita lihat sudah dan sedang ditanyai, berarti ini artinya sudah ditanyai sejak beberapa jam yang lalu dan sekarang belum beres, masih sedang ditanyai, dan sejam 2 jam kemudian kedepannya masih akan sedang ditanyai gitu ya. Nah, jadi pakai present perfect ya. Tapi ini kan ditanyai di pasif, berarti pakai yang bawahnya ini yang di ya. Jadi have, has, pakai been, pakai being, kata kerja ketiga ya. Sekarang mari terjemahkan sesuai dengan rumus atas. Saksi dan tersangka itu subjeknya ya, berarti saksi the witness, dannya and, tersangka the suspect. Ini baru subjek ya. Nah, karena subjeknya lebih dari satu, pakai have. Have, karena pakai rumus yang bawahnya harus ada been, harus ada being. Jadi has been being. Nah, setelah itu ditanyainya katanya harus kata kerja ketiga, kan pakai rumus yang bawah ini ya. Jadi interrogate, interrogated, interrogated, ini yang ketiga ya. Jadi have been being interrogated artinya sudah ditanyai beberapa jam yang lalu, sejak beberapa jam yang lalu, dan sekarang masih sedang ditanyai, dan mungkin 2 jam kemudian masih sedang ditanyai juga. Jadi berlangsung dari dulu dan sekarang, dan kedepannya akan terus berlangsung. Inilah present perfect ya. Ini artinya sudah dan masih sedang ditanyai. Nah, gitu ya. Diinterogasi maksudnya ditanya ya. Nah, rumus beres sampai sini. Kata lain masukin aja. Oleh, by, Komite Pemberantasan Korupsi, dibalik jadi korupsi dulu ya. Corruption Eradication Committee. Nah, gitu ya. Sekarang jedakan, pelajari sendiri sampai mengerti, ya pelajari ulang sendiri sampai mengerti. Setelah mengerti, hafalkan 2 rumus ini. Karena akan langsung saya tes ya. Akan langsung saya tes nanti. Sebutkan rumus kalimat pasif. Sebenarnya jawab have, has, been, being, ketiga. Nah gitu ya. Ayo. Sekarang jedakan, pelajari dan hafalkan vocabnya rumusnya sampai hafal sekali. Ya. Kalau sudah saya tes ya. Ayo, yang present perfect continuous ya, tenses ya. Sebutkan rumus kalimat aktifnya yang tadi yang member. Ayo, sebutkan kalau bisa cepat. Iya, subjek tambah have atau has been, kata kerjanya ketiga ya. Rumus kalimat pasifnya gimana? Yang bukan aktif pasif. Rumus kalimat pasifnya gimana? Ayo sebutkan. Iya, subjek tambah have, has tambah been, being, verb 3 gitu ya. Nah, kalau sudah hafal, sudah mengerti present perfect, sudah hafal rumus, mari kita latihan kedua rumus ini ya, kedua jenis kalimat present perfect itu ya. Jadi ingat ya, present perfect continuous itu ada 2, ada yang aktif, ada yang pasif. Sekarang kita latihan kedua-duanya. Ya, nih, agar mudah, rumusnya di atas ditampilkan lagi ya. Ini sekarang terjemahkan agar bisa menentukan jawaban yang benar. Oh, ini disuruh menentukan yang mana yang benar, dipilih ya. Tapi kita bisa memilih, kalau bisa menerjemahkan, baru kita akan tahu jawaban yang benar. Jadi hafal vocab itu penting ya. Jadi harus bisa menerjemahkan dulu ya. Nah, sekarang clue-nya ketika menerjemahkan harus diterka ini aktif atau pasif. Kan aktif pasif di gitu kan. Nah, gitu ya. Ayo. Kita terjemahkan. Tukang pijat sudah dan sedang memijat atau sudah dan sedang dipijat bahuku. Memijat, lebih cocok memijat ya. Lebih masa dipijat bahuku ya. Jadi ini cocoknya ya. Sudah dan sedang memijat bahuku, punggungku. Waist mesti ingat, pinggangku, pinggulku, pahaku, ini harusnya koma ya. Hit tadi udah. Dan betisku, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, sudah dan sedang memijat. Nah, sudah dan sedang memijat. Oh, berarti me itu aktif ya, berarti ya has been verb ing.
Oh, berarti yang benar yang ini ya, yang has been massaging. Ya, yang benar yang ini ya, yang depan. Ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Ya. Yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah dan sedang menginterogasi, menanyai atau ditanyai ya, yang kalau menanyai gimana? Sudah dan sedang menanyai saksi atau sudah dan sedang ditanyai saksi. Oh, lebih cocok menanyai ya. Nah, sudah dan sedang menanyai saksi dan tersangka. Nah, sudah dan sedang menanyai saksi dan tersangka. Ini artinya KPK sudah menanyai beberapa yang jam yang lalu, sekarang belum selesai dan kedepannya masih akan berlangsung juga, gitu ya. Me itu aktif ya, me. Oh, berarti have, has been, verbing ya. Berarti ya ini has been interrogating. Maaf ya, ada suara petasan, ini dibikinnya ketika lebaran. Maaf. Nah, gini ya, yang benar yang ini ya. Ya. Lagi. Sekarang soalnya, wah lebih menantang. Soalnya ini kan bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, tapi ya, pakai di antara dua rumusnya yang benar yang mana? Yang aktif, yang pasif ya. Ya. Cek dulu vocabnya. Saksi dari W, masih ingat? Witness. Tersangka dari S, suspect. Menanyai, ditanyai dari I, interrogate. Oleh dari B, by. Komite, pemberantasan, eradication. Korupsi, corruption. Nah, gitu ya. Ini Komite Pemberantasan Korupsi dibalik jadi corruption, terjemahnya mundur. Corruption Eradication Committee, gitu ya. Kita lihat sedang ditanyai di itu yang pakai rumus yang bawah di itu. Jadi have, has been, being yang itu ya. Ya. Pakai rumus yang bawah ya. Jadi pakai dia boleh. The witness and the suspect, karena subjeknya lebih dari satu jadi pakai have ya. Have been being interrogated, verb 3 ya, pakai ed, by, mundur ini, corruption eradication committee. Nah, ini ya. Nah, ini jawabannya has been being interrogated. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Lagi. Ya, cek vocabnya. Tukang pijat, masser. Memijat, massage. Bahu, shoulder. Punggung tadi back. Pinggang bukan dari S, harusnya dari W, maaf ya. Waist, pinggulnya hip. Paha, thigh. Betis, calf. Ya. Sudah dan sedang memijat. Oh, berarti pakai rumus atas yang ini ya. Have, has been, verbing ya. Ya. The masser. Nah, pemijatnya seorangnya jadi pakai has been massaging my shoulders, pakai S kan, bahu dua kiri kanan. My back, jangan pakai S kan kalau punggung hanya satu. My waist, dianggapnya satu. My hip, dianggapnya satu kesatuan. Nah, paha kiri dan kanan jadi dua, pakai S. My thighs, pakai S. And betis dua kiri kanan, jadi pakai S. My calves, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini ya. Jadi, the master has been massaging my shoulders, my back, my waist, my hip, my thighs, and my calves, gitu. Maaf, my hipnya dua kali. Harusnya di sini nggak ada. Seperti itu ya. Ya. Oke, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa menjawab mungkin karena dibantu suara saya. Nah, oke. Sekarang, meskipun video-video saya bisa ditonton secara tidak berurutan, secara acak, Anda sebaiknya mempelajari video-video saya secara berurutan agar hasilnya lebih baik. Dari nomor yang paling kecil, dari part 1A, 2A, 3A, 4A, dan sebagainya. A itu artinya artinya kalimat positif. Atau B dengan B lagi, 1B, 2B, 3B ya, untuk kalimat interrogatif. Jadi B itu kalimat interrogatif. Nanti ada C belum ya, saya belum bikin. C itu berarti kalimat negatif akan ada ya. Jadi 1C, 2C, 3C gitu ya. Kan thumbnail saya berwarna-warna ya, itu ada artinya. Kalau thumbnailnya warna biru, artinya simple past, lampau. Kalau thumbnailnya merah, artinya simple present, gitu ya. Thumbnail merah isinya
Ada juga modal auxiliaries. Modal auxiliaries artinya bukan tambahan merah ya. Apa lupa saya. Atau klik agar bisa belajar dengan urutan yang benar ya. Melalui playlist nih. Ini udah melalui playlist. Yang ini yang dikliknya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.